Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo para pencinta ilmu. Nah, kembali lagi bersama dosen HYP Channel. Kalian mau tahu tentang lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Sebab materinya adalah sejarah DPR, hak anggota DPR, hak DPR, fungsi DPR, dan kewajiban anggota. Yang pertama, sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana pada masa awal kemerdekaan berlangsung pada tahun 1945 sampai 1949. Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Komite Nasional Pusat atau KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal bagian legislatif di Indonesia. Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang, tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai NPR sempat bersidang sebanyak 6 kali. Dalam melaksanakan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan pekerja tersebut berhasil menyetujui 113 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, dan usul dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pada masa Republik Indonesia Serikat, di mana berlangsung pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Badan legislatif pada masa Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat yang beranggotakan 32 orang dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 146 orang, di mana 46 orang adalah perwakilan Republik Indonesia Yogyakarta. Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amandemen, serta wewenang untuk menyusun RUU bersama pemerintah. Selain itu, DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket, namun tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet. Dalam masa kerja yang amat singkat itu, kurang lebih 1 tahun, di mana berhasil diselesaikannya 7 buah undang-undang, yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Diajukan 16 mosi dan 1 interpelasi baik oleh Senat maupun DPR. Selanjutnya yaitu pada masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1956. Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar NKRI atau Undang-Undang Nomor 7 garing 1950 LN Nomor 56 garing 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: pertama, pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi; kedua, pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi pasal 77 Undang-Undang Dasar Sementara, ditetapkanlah jumlah anggota DPR RS adalah 236 orang, yaitu di mana 148 anggota dari DPR RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA Republik Indonesia Yogyakarta. DPR ini adalah hasil pemilu 1955 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante.
Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPR RI secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara. Banyaknya jumlah fraksi DPR, serta tidak adanya 1-2 partai yang kuat telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harapan, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Juanda. Selanjutnya, masa DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana jumlah anggota sebanyak 266 orang kembali aktif setelah pengangkatan sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi didominasi dari PART, PNI, Masjuni, NU, dan PKI. Dengan Perpres nomor 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 yang mengatur susunan DPR GR. DPR GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Kepres nomor 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu yang mana menyimpang pada pasal 5, 20, 21 Undang-Undang Dasar 1945. Masa DPR gotong royong tanpa Partai Komunis Indonesia, di mana berlangsung pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, DPR GR membukukan sementara 62 orang anggota DPR GR, ex-PKI, dan ormas-ormasnya. DPR GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu periode 15 November 1965 sampai dengan 20 Februari 1996, periode 26 Februari 1966 sampai dengan 26 Mei 1966, periode 2 Mei 1966 sampai 16 Mei 1966, dan periode 17 Mei 1966 sampai 19 November 1966. Secara hukum, kedudukan pemimpinan DPR GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964 belum dicabut. Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia. Panitia politik di mana berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik. Panitia ekonomi, keuangan, dan pembangunan bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru, berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 10/1966, maka DPR GR masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas, dan wewenang DPR GR 1966 sampai 1971 yang bertanggung jawab dalam berwenang untuk menjalankan tugas-tugas sebagai berikut. Bersama-sama dengan pemerintahan menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1, dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Selanjutnya, pada masa reformasi,
di mana banyaknya terjadi skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan Ketua MPR RI 1999 sampai 2004 yaitu Bapak Amin Rais bahkan mengatakan bahwa DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintahan karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasan demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur lapindo, dan banyak kasus lainnya. Selanjutnya, yaitu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sebagai legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Anggaran, di mana fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang dengan APBN yang diajukan oleh presiden. Pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya, hak DPR RI. Yang pertama, hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air ataupun di dunia internasional. Tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela atau presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, hak anggota DPR RI. Yang pertama, hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usulan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan dan administratif, hak pengawasan, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil, dan hak melakukan sosialisasi undang-undang. Kewajiban anggota DPR RI: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, laksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Apabila tidak terpenuhi,
Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat. Apabila tidak tercapai, rapat dari separuh jumlah anggota rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 kali penundaan belum juga tercapai, maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus atau apabila terjadi dalam rapat alat kelengkapan DPR atau kepada Bamun dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi. Oke, terima kasih sahabat pencinta ilmu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.